Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Pak Dekan, Prof. Bujang Sumarwan, Bu Adek, Bu Katrina Usita, Bu Siti Amanah, terus juga KTU dan jajarannya, Bapak dan Ibu dosen, serta teknik yang saya hormati juga. Mohon izin pada saat ini, sebenarnya saya nggak ngerasa menjadi instruktur, tapi kita sama-sama belajar mengenai apa yang sering kita gunakan di FEMA ini. Mungkin supaya ada peningkatan next level di masing-masing departemen tentunya, dan juga dekanat juga, supaya lebih bagus mungkin, dan tampilan ketika streaming itu juga lebih keren atau terlihat lebih profesional seperti itu. Baik, mungkin langsung mohon izin untuk share screen. Untuk materi yang hari ini akan dibahas yaitu pelatihan OBS Studio atau Open Broadcaster Software. Yang sama-sama kita tahu, OBS ini merupakan sebuah software dari video recording atau juga live streaming yang gratis serta open source. Gratis artinya di OBS ini merupakan bebas kita download dan kita gunakan. Ini sama sekali nggak ada lisensi ataupun berbayar seperti itu. Terus juga open source artinya dilengkapi dengan source kodenya sehingga kita dapat berkontribusi untuk melakukan pengembangan. Jadi sistemnya itu kita bisa sama-sama untuk update, terus pihak dari OBS-nya juga lebih welcome ketika kita memberikan tanggapan atau keluhan seperti itu. Jadi kayak mudah, sama-sama ingin berkembang seperti itu. Terus mengapa menggunakan Open Broadcaster Software? Karena yang pertama itu tadi gratis untuk diunduh. Terus yang kedua lintas platform, kita bisa lintas platform antara OBS ke YouTube, OBS ke Facebook, OBS ke Instagram, atau OBS ke Twitch TV, seperti itu. Nah, sering diperbaharui atau up to date ya karena Open Broadcaster OBS ini merupakan sistemnya open source, jadi mereka akan menerima masukan kita ketika misalkan ada gangguan atau ada yang harus dikembangkan, mereka akan secara cepat untuk update seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu tadi bersifat open source, terbuka, berdampak minimal pada kinerja komputer. Ya memang berat dari OBS itu tidak terlalu berat sehingga tidak berdampak keras kepada kinerja komputer seperti itu. Nah, ini yang tadi lintas platform, mampu streaming ke situs video utama seperti YouTube, Facebook, Twitch TV, seperti itu. Kita juga bisa sebenarnya live streaming menggunakan Instagram, tapi harus ada plugin atau software pihak ketiga dari Instagram. Terus kompresi ukuran file juga yang sangat bagus. Di sini kita bisa memilih kualitasnya itu mau yang high, medium, atau yang rendah sekalipun ada. Baik, selanjutnya fitur-fitur dari OBS Studio. OBS memiliki performa audio atau video capture dan mixing yang baik, serta dilengkapi dengan scene yang tanpa batas. Nanti kita akan bahas antara scene dan source. Jadi kita bisa melakukan banyak hal terhadap broadcast supaya terlihat seperti profesional. Terus juga ada filter video seperti image masking, color correction, dan chroma keying. Atau chroma keying itu ini ya, green screen yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan broadcast kita. Green screen bisa kita gunakan dengan fitur-fitur ini. Nanti kita coba untuk menggunakan chroma keying seperti itu. Dan audio mixer per source, di mana kita bisa mengontrol noise and gain seperti itu.
serta konfigurasi yang sangat mudah karena semua tools itu udah ada di udah ada di menu utama dari OBS tersebut. Terus setting streaming panel yang cepat untuk dikonfigurasi. Nah, selain itu, keunggulan OBS Studio yang pertama, performa yang baik melakukan capture dan mixing video atau audio secara real time, membuat scene yang terdiri dari banyak sumber, termasuk seperti capture windows, image text, browser windows, webcam, capture card, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi. Jumlah scene yang tidak dibatasi dan dapat dialihkan dari satu scene ke scene yang lain dengan mulus menggunakan transisi khusus. Nanti juga kita akan belajar mengenai ini. Terus juga ada audio mixer yang dapat memfilter suara seperti noise gate, noise suppression, dan gain. Dan juga dapat mengendalikan secara penuh dengan dukungan plugin FST. Selanjutnya, opsi konfigurasi yang powerful dan mudah digunakan menambah source baru, menduplikasi yang sudah ada, dan mengatur propertiesnya dengan mudah. Jadi menduplikasi itu kita bisa menggandakan template yang sudah kita buat sehingga masih bisa diedit lagi. Panel pengaturan yang efisien memberi akses ke beragam opsi konfigurasi untuk mengubah setiap aspek siaran atau rekaman. Jadi kalau misalkan pengaturan dari pengaturan dari OBS ini nggak sengaja kita rubah, kita bisa mengembalikan opsinya ke seperti default atau seperti semula seperti itu. Terus UI Dock modular memungkinkan untuk mengatur ulang tata letak persis seperti yang diinginkan, bahkan dapat mengeluarkan setiap dock individual ke jendelanya sendiri. Ini juga sama, nanti ada beberapa tools yang kalau misalkan berubah, itu kita bisa alihin lagi ke default seperti itu. Nah, mungkin yang Bapak dan Ibu tahu, kalau misalkan kita live streaming langsung dari Zoom. Halo, masuk. Baik. Tampilan live streaming kalau misalkan langsung dari Zoom ke YouTube, mungkin nanti ada watermark gitu di samping kanan. Terlihat ya Bapak dan Ibu, itu ada tulisan Zoom seperti itu. Mungkin agak sedikit mengganggu ketika kita harus menjual merek Zoom seperti itu. Dan juga tampilan layout-nya juga agak bosan, sama aja gitu ya. Nah, ini untuk tampilan streaming menggunakan OBS Studio terlihat lebih profesional dan tidak membosankan kalau menurut saya. Yang pertama ini di sebelah kiri saya ngambil contoh yang ketika webinar series ini di Netalis FEMA ke-15 waktu itu. Ini menggunakan OBS Studio dan yang di sebelah kanan ini saya mengambil sampel dari Ditmawa waktu itu live YouTube dari mahasiswa berprestasi. Nah, yang di sebelah kiri itu, di sebelah kiri dari tampilan Ditmawa itu, yang gedung rektorat itu merupakan ketika Windows Capture atau ketika menampilkan tayangan, dan sebelah kanan dari gedung rektorat itu merupakan live-nya dari ruangan tersebut. Jadi kita bisa menggabungkan antara video digital dari device ataupun dengan video yang sedang berlangsung di tempat itu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kita coba untuk membahas dari tools-tools dari OBS Studio itu. Yang pertama, ini ada setting general. Di general ini, kita bisa mengubah tema, ada dark atau terang seperti itu, dan kita bisa custom juga. Terus ada enable atau disable icon di sistem try, menampilkan konfirmasi untuk memulai dan menghentikan streaming. Jadi kayak ada notifikasi seperti itu ketika kita ingin memulai atau menghentikan streaming. Terus juga ada enable atau disable start snapping, enable atau disable otomatis merekam saat streaming. Yang kedua ada setting stream. Ini kita bisa memilih service yang disediakan untuk live streaming.
Baik, kita juga bisa custom service-nya. Ya, nah, ini yang tadi dijelaskan. Service-nya itu ada YouTube, ada Twitch, ada YouTube RTMP, ada YouTube RTMPS Beta, Facebook Live, Restream, terus Twitter. Kalau misalkan custom juga kita bisa, contohnya yang belum ada itu Instagram. Kita bisa custom dari stream key-nya. Kita harus mempunyai apa ya, streaming key gitu. Terus yang kedua, setting output. Dalam menu ini kita bisa memilih mode pengaturan simple atau advance untuk pengaturan live streaming dan pengaturan rekaman. Nah, kita bisa merubah juga video bitrate yang kita mau gunakan. Video bitrate yang kita mau gunakan ini biasanya kita menggunakan yang 2500 kbps. Terus untuk pengaturan recording save-nya kita mau taruh di mana, seperti itu. Terus recording quality-nya juga kita bisa atur di sini, kita mau menggunakan yang high quality atau medium atau yang rendah, seperti itu. Selanjutnya di setting audio. Di sini ada seperti tadi sample rate-nya kita bisa rubah, terus channels-nya juga bisa kita rubah, baik mau stereo atau mono seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan plugin atau di global audio device itu kita bisa menggunakan tambahan seperti mic atau condenser seperti itu. Di sini kita bisa rubah, misalkan yang dari yang desktop audio, kita pakai yang speakers bawaan Realtek. Nah, kita bisa rubah menjadi mic yang kita masukkan seperti itu. Terus selanjutnya, setting video. Base atau canvas resolution untuk mengatur resolusi dari canvas. Output resolution mengatur tampilan output live streaming. Di sini juga kita bisa merubah aspek rasionya. Biasanya kita pakai yang 1920 atau ya biasanya kita pakai yang ini. Terus output sama basicnya juga kita pakai yang ini. Nah, ini inti dari OBS Studio itu yang ini scene dan source. Scene dan source adalah inti dari proses OBS Studio. Disinilah kita menentukan konten yang akan kita live streamingkan. Caranya pun sangat mudah sekali untuk menambahkan scene. Kita hanya perlu klik kanan di kotak scene. Nanti kotak scene-nya itu ada di sebelah kiri bawah. Kemudian add atau kita bisa klik tanda tambah seperti itu. Terus juga begitupun di bagian source, kita tinggal klik kanan, kemudian pilih source yang kita tampilkan. Itu juga banyak banget konten-konten yang bisa kita pilih. Nah, ini contoh dari scenes, nanti dia tampilannya akan ada di sebelah kiri bawah. Sebenarnya ini saya coba kemarin hanya 3 scenes yang digunakan, ini bisa secara random diklik, dan sebenarnya masih bisa banyak banget untuk ditambahkan. Terus yang kedua, source. Source ini ketika kita telah membuat scene, baru dia bisa ditambahkan source-nya. Nah, dari tampilan source ini kita bisa nambahin audio input capture, seperti mic, kita bisa menambahkan. Terus audio output capture, ini merupakan keluaran dari suara yang ingin dikeluarkan. Misalkan kita bisa memakai tambahan speaker seperti itu. Terus browser, kita bisa menautkan link dari browser tersebut. Color source, terus display capture, game capture. Oh ya, jadi OBS ini sering banget digunakan oleh kalau gamers untuk live streaming langsung. Contohnya seperti live streaming Mobile Legends, seperti itu banyak banget orang-orang yang menggunakan OBS seperti itu. Nah, terus juga ada image dan image slideshow, ini beda sekali. Terus image slideshow seperti GIF, seperti itu bisa banget. Terus media source, kita juga bisa menambahkan scene. Jadi di dalam source itu, di dalam scene, source, kita bisa menambahkan scene juga. Terus ada text, terus video capture device,
window capture, terus kita bisa menjadikan sebuah source itu menjadikan satu grup, satu wadah seperti itu. Baik, mungkin sebelum saya alihkan ke tutorial untuk membuat video recording dan live streaming, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Iya. Nampaknya di chat sudah ada ya dari Pak Ripto. Oh iya. Siap. Iya, salah satu peserta pelatihan kita yang paling aktif ya dan paling pagi terus loh datangnya loh Pak Ripto. Tepuk tangan buat Pak Ripto. Alhamdulillah, makasih. Tangan online. Nggak ada kerjaan soalnya. Oke, pertanyaannya ini, buat praktik di rumah, software yang sebaiknya kita install yang paling mudah dan free yang mana ya? Soalnya spek komputernya khawatir mempengaruhi. Terima kasih. Silakan Maul. Iya, seperti itu. Iya Bapak. Jadi kalau misalkan OBS Studio itu tadi Pak kinerja kapasitasnya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu berat, dan tidak membuat kinerja komputer itu tinggi. Jadi spek dari underrated laptop juga masih aman seperti itu Pak. Ya. Hanya akan mempengaruhi ketika live streaming itu. Untuk live streaming itu dia akan terjeda-jeda, tapi tidak mempengaruhi komputer, tapi akan mempengaruhi ketika live streamingnya. Terputus-putus gitu ya? Iya, ketika live streaming apabila speknya kurang bagus itu akan terputus. Minimal core berapa itu? 3 atau 5 ya? Core i3 juga udah bisa Pak. Bisa ya. Itu udah keren banget. Terus juga biasanya 5 atau 7 itu lebih bagus lagi Pak. Oke, siap. Makasih. Baik Pak. Ada lagi? Ya, nah untuk link downloadnya sendiri kemarin kita sudah sempat di-share ya sepertinya oleh Mas Maul begitu di grup WAG Tendik. Nah nanti akan kita share kembali di chat ini. Nah baiklah Bapak Ibu, sebelum beralih ke pelatihan praktek, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nah itu untuk link downloadnya sudah di-share. Oke. Makasih nih linknya, makasih. Kita coba nanti. Iya, sip. Semangat Pak. Ya. Oke, baiklah. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi. Kita lanjut. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin melanjutkan kepada Mangga. tutorial mengenai OBS. Oke, baik. Bapak dan Ibu, ini merupakan tampilan dari software OBS-nya tersebut. Nah, sebenarnya tampilan awalnya itu seperti ini. Hanya ada satu layar. Tapi kita bisa merubah menjadi studio mode. Adanya itu di sebelah kanan bawah ini ada menu setting studio mode. Ada ya, terlihat ya? Di bagian control, start streaming, start record, virtual camera, gitu. Nah, kita bisa klik studio mode. Bedanya itu antara yang kiri dan kanan itu apa sih? Nah, jadi yang kiri itu preview, kita bisa mengedit di preview tanpa kita bisa ngedit, misalkan kita bisa menambahkan image seperti itu. Misalkan kita menambahkan ini, oke. Nah, di tampilan kanan itu masih belum ada kan gambar yang telah kita input ini. Kita bisa klik transition. Jadi, sebelah kiri preview ini merupakan media untuk kita mengedit, sedangkan media kanan ini yang program, ini hasil akhir dari editan kita yang akan tampil di YouTube, seperti itu. Hasil akhirnya itu nanti akan ada di program sebelah kanan, seperti itu. Baik, kita mau coba untuk membuat video recording dulu. Ini cocok banget untuk buat video materi pembelajaran seperti itu.
dulu. Undang dulu. Nah, yang pertama kalau misalkan kita mau membuat bumper atau mau membuat seperti opening gitu, kita bisa klik scene. Itu adanya di kanan bawah, ini di sini, scene. Ini udah ada ya, kita bisa rename jadi opening. Selanjutnya, karena scene udah ada, kita bisa tambah source. Ini ada di sebelah scene, source, bisa klik tambah. Kita mau nambahin image, kita bisa rename. Nah, kita bisa drag, kita bisa perkecil atau perbesar dari gambarnya tersebut. Sesuaikan, kita taruh di tengah seperti ini. Maaf, seperti ini. Ketika setelah selesai membuat opening, misalkan kita mau menambahkan materi dari PPT-nya tersebut. Caranya itu klik tambah di source, terus kita klik window capture. Oh, udah ada. Nah, sebelum dia muncul di window ini, kita harus buka dulu dari apa yang ingin ditampilkan. Sebentar, saya coba cari file PPT-nya dulu. Nah, kita coba pakai yang ini. Ini merupakan outline dari tips dan trik sukses kuliah magister dokter. Nah, yang pertama kita harus dalam ada mode slideshow. Baik, kita move ke OBS Studio. Di PowerPoint tadi, di Source, kita bisa klik sekarang, bisa melihat. Nah, terlihat ya, di Windows ini ada beberapa pilihan yang terbuka. Meeting Controls, PowerPoint Slideshow, Outline Tips and Trick, Download, Chrome. Kita pilih yang mode slideshow. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Kok beda ya antara preview dan program? Seperti yang tadi mau bilang, di preview itu mode edit dan program itu mode akhir. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu masih bingung, kita bisa langsung klik transition. Nah, nanti tampilannya akan berubah. Kalau misalkan kita nggak klik transition, tampilan di program itu tidak akan mengikuti yang di preview. Jadi akan tetap stock seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa edit seperti ini. Dan juga kita bisa menambahkan gambar atau video kita gitu di video capture device. Kita coba pakai yang Pro Webcam.
Nah, misalkan seperti ini. Kita bisa taruh di sini. Selanjutnya, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menambahkan teks atau judul, bisa banget di sort, tambah, terus teks. Misalkan kita kasih judul tips dan trik sukses kuliah magister dan dokter. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa memilih font yang mau digunakan. Ini banyak banget. Kita coba pakai yang Andalus. Oke. Terus warnanya juga bisa kita sesuaikan. Seperti ini. Kita coba pakai warna yang putih. Oke. Dan ukurannya juga bisa kita sesuaikan juga. Tata letaknya juga bisa kita sesuaikan. Seperti ini, misalkan. Kita kasih nama dari pembicaranya tersebut, misalkan. Seperti itu. Apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan logo atau watermark, bisa banget di image. Browse. Misalkan kita mau pakai yang logo Vema. Seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini yang di sebelah kanan. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah selesai pada mode ini, dan Bapak Ibu ingin langsung start streaming, start recording, bisa banget ada di sebelah kanan bawah. Ini ada control start streaming, start recording. Nanti kita pilihnya yang start recording. Nah, tapi yang harus diperhatikan, di bawah ini di bawah ini ada ini ya, audio mixer. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menyampaikan sesuatu pada presentasinya, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan ini fitur mic atau aux. Ini volumenya dibesarkan. Jadi mic atau aux ini input yang kita masukkan ke dalam PowerPoint tersebut. Apabila nanti tidak diaktifkan atau di volumenya diperkecil, itu suara kita nanti tidak akan masuk seperti itu. Kita coba ke start recording. Setelah selesai, kita start recording, klik start recording. Mode start recordingnya itu ada di sebelah sini ya Bapak dan Ibu, di bawah kanan. Oke, setelah selesai, kita coba start recording. Oke, klik start recording. Nah, notif dari atau ciri dari OBS ini ketika kita sudah recording, ini ada keterangannya di bawah kanan. Timingnya sudah mulai jalan seperti itu. Nah, apabila timingnya sudah jalan, Bapak dan Ibu bisa langsung move ke PowerPoint-nya. Tapi yang mode slideshow itu. Nah, belum muncul. Nah, ke mode
Bapak dan Ibu bisa move ke mode slideshow PowerPoint tersebut. Ini Bapak dan Ibu jangan khawatir ketika nanti berpikiran bahwa ini kalau misalkan kita move ke PowerPoint, nanti OBS-nya gimana, terus videonya gimana, apakah masih bisa? Nah, hebatnya dari OBS ini ketika kita pindah Windows atau pindah software itu masih tetap berjalan seperti itu. Jadi kita enjoy untuk presentasinya seperti ini. Baik, misalkan kita coba ya, sosialisasi tips dan trik sukses kuliah magister dan dokter. Terus selanjutnya ini ada speakers dari Pak Ujang. Terus misalkan yang lainnya. Nah, ketika sudah selesai, misalkan sudah selesai dari opening, materi, terus closing, kita bisa move lagi ke OBS. Nah, dia tampilannya nggak akan berubah. Ketika telah selesai, Bapak dan Ibu bisa klik stop recording. Ini masih proses. Nah, setelah selesai, hasil dari recordingnya itu. Baik, mohon maaf. Nah, ketika telah selesai, kita bisa klik stop recording. Tadi udah saya stop recording. Baik, Bapak dan Ibu bisa melihat hasilnya itu di sini. Di file di pojok kiri. Di sini ada file pojok kiri atas. Terlihat Bapak dan Ibu? Iya, terlihat Mas Maul. Oke, kita bisa klik file, show recording. Oke, klik stop recording. Nah, notif dari atau ciri dari bawah kanan timing. Nah, Bapak dan Ibu ini merupakan hasil dari recording. Nah, ke mode buat Bapak dan Ibu videonya OBS Windows atau Where itu masih tetap untuk sosialisasi. Sebenarnya masih bisa banget untuk kita olah seperti background hitamnya ini kita kasih background yang lain atau kita bisa tambahkan video-video yang lainnya, itu bisa banget seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial pembuatan video. Mungkin sebelum saya pindah ke tutorial live streaming, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya, itulah tadi Bapak Ibu tutorial untuk membuat video dari OBS. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tapi kalau saya pribadi ingin bertanya ya Mas Maul, kalau misal kita membuat video begitu, apakah memerlukan jaringan internet atau tidak? Begitu. Bagaimana Kak, maaf? Ini kan kita membuat video dari OBS. Nah, itu apakah memerlukan jaringan internet atau tidak usah memerlukan jaringan internet? Oh, tidak. Kalau video recording itu kita bersifat offline gitu ya Kak. Jadi nggak ada hambatan juga ketika kita tidak punya paket ataupun wifi seperti itu. Tapi ketika live streaming itu kita harus menggunakan internet seperti itu. Oke. Nah, begitu jadi lebih praktis ya. Nah, ini ada lagi nih dari Pak Aripto nih. Izin membacakan. OBS ini memang bagi kita sesuatu yang belum familiar. Dengan waktu yang singkat, sepertinya susah untuk bisa aplikasikan dalam pembuatan materi mengajar dan sebagainya. Tetap perlu belajar autodidak dengan rajin mengklik menu-menu yang ada. Betul sekali. Nah, begitu. Sebenarnya mau cerita juga nih Pak. Sebenarnya saya juga sama teman-teman di sini belajarnya otodidak seperti itu. Kita belajar mengenai tools-tools yang ada seperti itu dan kita itu belajarnya langsung live streaming di acara yang besar. Waktu itu kita Pemawai belajar langsung live streaming di Pemawai seperti itu juga deg-degan sekali sampai YouTube Pema itu ke banned gara-gara kita belajar live streaming seperti itu.
Udah gitu tools-toolsnya itu memang nggak banyak ya Pak. Jadi semuanya itu muncul di layar. Jadi kita bisa mengakses semuanya. Nah, jadi Bapak jangan khawatir ketika ada pengaturan yang misalkan Bapak keliru atau membuat semuanya berantakan, itu kita bisa kembalikan lagi Pak ke default-nya. Seperti ini, misalkan saya kasih contoh, share screen, OBS, maaf. Nah, seperti ini. Misalkan ya Pak, kita, nah ini ada di sini, source-nya berpindah di sini, terus scene-nya berpindah di sini, audio mixernya berpindah di sini, ini kan secara otomatis kayak berantakan, meskipun bisa kita pindahkan kembali, karena kita misalkan udah males karena berantakan, kita bisa banget balikin lagi. Caranya ke view, docs, terus reset UI. Nah, dia akan balik lagi ke semula seperti itu. Jadi kayak mudah gitu, Pak. Baik, selanjutnya boleh saya lanjut ke live streaming? Mangga. Baik. Sama seperti tadi, kita coba move lagi ke OBS. Nah, seperti ini. Misalkan kita mau menambahkan Windows Zoom. Sama seperti tadi, kita bisa klik tambah di mode source, terus kita klik zoom, seperti itu. Karena di OBS ini kita tidak bisa mengcapture window ketika kita sedang share screen. Jadi saya coba kasih perumpamaan dari screenshot zoom-nya. Nah, misalkan ini adalah tampilan dari zoom-nya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencampurkan dua window sekaligus antara PPT dan mode zoom. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan gambar, bisa banget, atau background, bisa banget. Kita bisa klik tambah, terus image, oke. Kita bisa cari background yang ingin kita gunakan. Misalkan ini pengembangan SDM. Nah, ini kan tampilannya masih berantakan ya. Kita bisa secara mudah klik kanan, terus kita ke mode transform, kita klik fit to screen. Nah, seperti ini. Jadi dia akan otomatis. Kok tampilannya ada di depan, yang lain tertutup. Nah, di source ini kita bisa sesuaikan, kita bisa tahan, terus drag, seperti ini. Tampilannya bisa Bapak dan Ibu sesuaikan. Biasanya tampilan yang kami gunakan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan seperti apa ya, treat card gitu, atau kayak, bentar, image,
Loud read. Nah, ini kita gunakan ketika narasumber sedang berbicara. Kita bisa menambahkan keterangan seperti itu. Misalkan kita ingin menambahkan logo Vema juga bisa. Atau logo IPB. Kita bisa sesuaikan. Nah, kita juga bisa tambah teks di sini. Misalkan, Profesor, Dokter, Insinyur. Marwan MSc. Oke, ini kita sesuaikan. Warnanya tidak terlihat, kita bisa edit lagi. Warna yang kita gunakan, misalkan kita menggunakan warna biru. Seperti itu. Kita tambah lagi keterangannya. Misalkan sebagai dekan. Nah, seperti ini. Kita klik transition. Nanti tampilannya akan seperti ini. Apabila Bapak dan Ibu ingin menampilkan dan tidak menampilkan, misalkan dari source ini tadi, layer text ini bisa kita group dulu. Klik kanan. Terus add. Maaf. Group selected item. Misalkan kita kasih nama Pak Ujang. Nah, ini udah dalam satu grup. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin tidak menampilkan, ini di sebelah nama Pak Ujang ini ada ini ya, ada kayak logo mata. Ini bisa kita klik. Nah, nanti dia akan hilang. Di sebelah kiri sudah hilang, di sebelah kanan belum hilang. Kita bisa klik transition. Seperti itu. Nah, nanti ketika ada Pak Ujang memberikan materi atau sambutan, kita bisa klik buka lagi matanya. Nah, dia akan muncul, tapi di sebelah kanan belum muncul. Kita munculkan transition. Seperti itu. Kita hilangkan kembali. Seperti itu. Nah, apabila udah selesai, di sini pengaturannya udah selesai, Zoom sudah terbuka, terus ya semuanya udah selesai. Kita bisa move ke akun, kita bisa move ke Google.
Sambil streaming bisa sambil ngedit tampilan nggak Mas Rizky atau harus prepare? Oh, kalau tampilan prepare di awal boleh, itu hanya di awal. Tapi sambil streaming kita masih bisa ngedit. Jadi semua dalam perjalanan streaming kita masih bisa ngedit. Seperti itu Mbak Sri. Kita coba ke Google. Nah, ini udah terlihat ya, Google, ini akun YouTube-nya Pema. Kita bisa lihat di pojok kanan ini ada create, terlihat di sebelah logo Pema, create, go live. Kita dialihin ke mode Creator Studio. Masih loading. Halo? Iya, Mas Rizky. Halo? Ini saya yang mengalami gangguan sini atau Mas Rizky yang gangguan sini ya? Makanya di sini sempat terbentak. Halo, masih bersama kita? Masih gangguan. Masih ya. Dari sudah bergabung juga Profesor Marwan, selamat datang. Ini salah satu dosen yang sangat aktif juga ya, memanfaatkan OBS untuk membuat bahan-bahan ajarnya. Iya. Kita cek lagi Mas Rizky-nya. Halo Mas Rizky. Jadi
Entar ada ini mode dari studio mode. YouTube creator dari suaranya terputus ya. Iya, Mas Rizky putus-putus, agak putus-putus. Baik. Terdengar. Nah, jadi kita masuk ke Google, ini adalah tampilan dari YouTube kita. Kita bisa klik ke stream. Nah, ini ada default dari kita dulu. Kita bisa klik create new. Nah, kita bisa klik, kita bisa name uji live streaming ini. Nah, kita klik yang top. Terus ini kita bisa klik kategorinya. Ini people, itu tergantung kebutuhan kita. Misalkan kita mau buat yang education misalkan. Tanggalnya misalkan hari ini kita klik Saturday 27 sekitaran jam 9 misalkan. Nah, kita bisa upload custom thumbnail-nya. Misalkan kita pakai untuk contoh. Nah, perhatikan juga di sini ada dua keterangan. Yang pertama, yes, it's made for kids, not made for kids. Kita klik no, it's not made for kids. Jadi, keterangan ini merupakan untuk live chat dan apabila nanti Bapak dan Ibu malah mengklik yes, it's made for kids, nanti namanya orang-orang yang menonton live bisa komen di live chat atau di komentar seperti itu. Jadi bisa klik yang no, it's not made for kids. Nah, sampai di sini selesai, kita create. Nah, tampilannya sudah terlihat. Di sini ini apa namanya, kita kan terus intinya bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Kayaknya yang ini, yang tertutup. Terlihat di sebelah kiri yang saya lingkari stream. Kalau sudah, kita copy di sebelah stream key-nya, copy kita ke OBS. Nah, yang copy, pastikan di sini setting bawah terlihat setting setelah kita klik stream. Nah, ini ada stream key, kita open di sini. Kita klik apply dan oke. Setelah semuanya kan, kita langsung klik start streaming. Kita lihat tangannya di sini hijau, berarti dia sudah ada mode streaming.
masih delay. Di OBS ini kita apa namanya multi tools, bisa langsung kita bisa langsung streaming dan kita juga bisa langsung recording. Ini jelek di belum terhubung, kita pindah ke Google. Nah, keterangannya di sini sudah excellent connection. Kalau misalkan sudah excellent connection, ini kita sudah live streaming. Tapi kita masih menunggu. Nah, kalau sudah excellent connection, kita bisa langsung klik go live. Ini di sebelah kanan atas nih, ada go live, kita langsung klik go live. Proses going live. Ini udah excellent connection, jadi sudah live. Cara kita melihat, kita bisa klik kanan di sini, terus copy URL, kita masukkan di sini. Nah, bilang sedang live streaming Bapak dan Ibu itu kita masih bisa mengedit. Nah, tapi biasanya tidak. Nah, biasanya yang kita lakukan ketika kita live streaming itu berbeda dengan recording. Kalau misalkan recording itu tadi mic-nya kita nyalakan, tapi sebaliknya kalau misalkan streaming kita makan mic-nya, kita klik ini atau kita kecilkan volumenya. Karena apa Bapak dan Ibu? Ketika kita menyala mic-nya, itu nanti kita atau suara apapun yang ada di sekitar device kita itu akan masuk ke dalam YouTube itu buat noise atau bising seperti itu, mengganggu sekali. Jadi selesai live streaming and semuanya sudah berjalan. Ketika kita selesai streaming, kita bisa klik stop streaming di OBS, stop streaming. Kita juga end streaming di Zoom, di YouTube. Nah, kita bisa klik end di sini. Ini end. Dismiss. Nah, mungkin itu tadi mengenai tutorial streaming seperti itu. Bapak dan Ibu, mohon izin apakah ada yang ingin dipertanyakan atau merasa kurang jelas? Iya, tadi mohon maaf saya sempat terpental, tapi sempat baca ya ada satu pertanyaan dari Pak Rito di kolom komentar. Sepertinya beliau bertanya mengenai halo, apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar Kak. Jadi tadi pertanyaan Pak Rito adalah apakah yang di sebelah kiri itu bagaimana? Sebelah kiri sepertinya buat motor atau Sehingga editingnya. kita Iya bisa betul mengedit, Pak. kemudian tanpa terlihat belakang. Iya, betul Pak. Jadi yang di sebelah kiri itu untuk motor, untuk editan, kita bisa klik sini atau kita mau menambahkan apapun itu di sini. Sebelum kita klik transition, dia tidak akan berubah. Nah, kita klik transition dan semuanya berubah, hasil akhirnya dari sebelah kanan. Seperti itu.
ibaratnya yang dicari itu bagaimana kita persiapkan apa yang akan kita tayangkan. Nah, yang di kanan itu betul. merupakan apa yang sedang kita tayangkan. Gitu ya simpelnya ya. Betul, betul. Nah, saya mau nyoba untuk ini Baik. apa namanya chroma key. Ini menggunakan ini ya green screen. Caranya gampang banget. Kita bisa tambah di mode source, terus video capture. Oke. Nah, seperti ini. Caranya kita klik wajah kita ini, kita ke mode filter. Di efek filter ini bisa klik tambah. Oke. Oke. Nah, warnanya kita bisa sesuaikan. Karena green screen-nya atau kameranya tidak pekat, jadi saya mau menyesuaikan warnanya. Ini disesuaikan dengan warna background kita. Maaf, sebentar. Nah, ini saya coba pakai yang warna green, tapi tidak terlalu ya. Saya bisa menyesuaikannya similarity. Kalau sudah selesai, kita klik close. Nah, sampai tidak terlihat ya background-nya. Ini kita bisa padukan di sini. Nah, ini mode juga digunakan oleh game ya, maka atau misalkan seperti kita ingin materi PowerPoint, bisa banget ini menambahkan seperti itu. Caranya tadi di sini di video capture, video capture device, kita tambahkan device yang kita gunakan, kamera yang kita gunakan, kita pakai HD Pro Cam. Oke. Terus caranya itu kita klik di filter, sekali lagi di filter, kita tambah efek filter. Oh, mohon maaf, kita klik dulu, terus kita move ke filter. Nah, tambah, terus kita klik chroma key. Oke, ini jadi dua. Terus kita edit warnanya sesuai dengan warna background kita, karena kita menggunakan green screen, jadi kita menggunakan hijau. Gitu. Nah, untuk tampilannya kita bisa sesuaikan sampai warna dari background kita itu tidak terlihat. Nah, seperti ini. Terlihat badan Ibu. Mungkin itu ada lagi yang ingin dipertanyakan. Iya.
Baik Bapak Ibu, silahkan yang ingin ber- bertanya mungkin secara langsung atau melalui chat masih dipersilahkan. Nah, tapi sebelum sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu ya, mungkin kita bisa sharing dulu. Jadi tadi kan Mas Maul sempat bilang ya kalau ini kita belajarnya Mas Maul belajarnya otodidak sampai suatu hari itu terjadi YouTube Vema itu di-ban oleh YouTube. Nah, itu kira-kira bisa berbagi cerita gitu supaya teman-teman yang ada di sini juga tidak mengalami hal yang sama. Itu gimana Mas Maul? Baik. Ya, jadi waktu itu kita coba-coba gitu live OBS langsung karena dulu tuh stigmanya malah justru terbalik ketika ada apa namanya ketika ada pemberitahuan kalau misalkan live streaming langsung dari Zoom ke YouTube itu menggunakan akun X itu tidak akan kena ban dari YouTube seperti itu. Nah, kita cari informasi, akhirnya kita menemukan OBS Studio. Terus kita coba live streaming, gagal-gagal terus. Jadi kesempatan kita untuk live streaming itu udah kayak di take down sama YouTube gitu. Jadi benar-benar kayak kita nggak boleh live streaming lagi karena dianggapnya spam oleh YouTube seperti itu. Jadi mungkin nanti ketika Bapak dan Ibu ingin mencoba, mungkin batasnya hanya 3 kali, tidak dikasih waktu, tidak secara berkala, atau ketika sudah gagal, dikasih waktu dulu berapa jam atau beberapa hari, baru besok coba lagi di hari yang berbeda seperti itu agar tidak sama dengan kasus ini. Oh iya, waktu itu juga saya belajar sama apa namanya operatornya dari IPB waktu itu paling enggak sarannya. Oke, ini maksimal sehari 3 kali ya. Maksudnya kalau gagal maksimal sehari 3 kali kayak minum obat ya. Dan bisa diulangi lagi ke di besok gitu. Nah, silakan Bapak Ibu ingin bertanya atau mungkin Bapak Ibu juga yang sudah mulai memanfaatkan OBS untuk live streaming, membuat video gitu ya, karena lebih simpel juga menggunakan OBS, dapat berbagi ceritanya gitu untuk bersama-sama kita jadikan pembelajaran. Kalau dosen di Vema, setahu saya yang sudah sangat memanfaatkan OBS itu Pak Dekan begitu, Prof. Jalan Semarwan. Iya, karena beliau juga yang terus nge-push kita ya untuk belajar hal-hal baru seperti ini dan sekarang manfaatnya memang luar biasa. Nah, baiklah. Ya. Dari proses tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, masih lumayan lama waktunya. Iya, betul. Maul, jadi saya ingin tanya lagi nih, kira-kira nih kalau misal kayak tadi nih, kita lihat kan ada di live streamingnya ini ya, Ditmawa ya, tentang Mawapres itu. Nah, dia kan menampilkan ada juga yang maksudnya dari video itu atau dari Zoom itu, dan juga dia menampilkan keadaan real time-nya di situ gitu, tempat itu ya. Iya betul. Nah itu apakah memungkinkan gitu ketika kita join dalam satu PC itu join Zoom dan kita juga mengambil gambar dari luar melalui kamera out dari source yang out itu bisa? Bagaimana itu mekanismenya? Mekanismenya sama seperti tadi, kita coba untuk share screen lagi di OBS. Nah, mohon maaf.
Ini misalkan yang dari Zoom, Kak. Nah, ini dari Zoom. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan live di keadaan di tempat atau di studio, kita bisa tambah source, terus kita bisa kasih window capture. Tapi biasanya yang digunakan itu kan kamera, tapi kita bisa menggunakan webcam untuk contoh sekarang. Ini kita live keadaan, kita rename live keadaan. Nah, kita tambah video capture device, live keadaan. Video capture. Nah, ini di device-nya ini kita bisa ganti, Kak. Misalkan kita terhubung dengan kamera Canon atau kamera yang mereknya apapun itu, kita bisa klik di sini, dia akan muncul di sini di device-nya. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama di kamera, ini kamera dari bawaan device. Terus ini ada HD Pro Webcam, ini juga OBS Virtual Camera. Kita coba menggunakan yang HD Pro Webcam. Oke. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini, Kak. Ini kan secara langsung. Ini keadaan di YouTube. Di Zoom, mohon maaf. Kita klik transition. Nah, ini kita bisa kita arahkan kameranya ke objek yang kita inginkan. Misalkan kita bisa atur di ini atau keadaan seperti ini. Itu kita bacakan gitu loh. Itu sih hanya. Oke, jadi bisa ya sebetulnya ya. Berarti apakah kemudian kita bisa menambahkan ini source lagi kamera? Maksud saya ada berapa maksimal kamera yang bisa ditambahkan di OBS ini dalam satu waktu streaming? Bisa banyak ya, Kak. Misalkan kita buat lebih dari 3 atau 5 juga bisa menampung apabila kita maaf, bisa banyak. Saya kita menggunakan Bluetooth atau tergantung dari slot dari ID device itu ada berapa. Iya. Misalnya kan kalau misalkan kita menghubungkannya melalui USB, kamera menghubungkannya melalui Wi-Fi atau Bluetooth seperti itu. Oke. Jadi tergantung ini ya, kekuatan device-nya juga ya. Kekuatan device dan slot dari USB itu. Betul. Nah, baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan bisa bertanya secara langsung atau mengetikkan pertanyaan pada kolom komentar. Ya. Oke. Apakah cukup? Apabila cukup, mungkin nanti bisa secara WA personal, misalkan Bapak Ibu ingin mencoba untuk live streaming atau recording menggunakan OBS, bisa langsung kontak saya. Betul. Bisa langsung ini ya, high call ke Rizky ya nanti ya. Boleh. Betul. Bapak Ibu yang ingin nanti mulai coba-coba nih untuk kegiatan apa kan di departemen ingin live streaming menggunakan OBS, tapi kok saya lupa ya kemarin gimana ya atau kok begini ya. Nah, bisa langsung saja high call Mas Rizky begitu. Nah, baiklah untuk Mas Rizky, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Paling itu aja sih, Kak. Oke, baiklah. Iya. Baiklah, terima kasih untuk Mas Rizky.
kami harapannya Bapak Ibu juga sudah mulai mempunyai gambaran begitu ya, dan mengerti tentang bagaimana kinerja OBS ini. Jadi sebenarnya simpel sekali kalau kita mau mencobanya begitu. Nah, untuk link downloadnya tadi sudah dikirimkan di kolom komentar dan juga sudah dikirimkan di grup WA Tendik seperti itu. Nah, baiklah. Yang saya hormati, itulah tadi pemaparan dari Mas Rizky Maulana mengenai OBS. Acara selanjutnya, karena kita sudah selesai dengan pemaparan dari Rizky Maulana, acara selanjutnya adalah berfoto bersama seperti biasa. Namun sebelumnya kami persilakan lebih dahulu kepada Ibu Katrin Rosita, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Katrin, kami persilakan. Terima kasih Mbak Asi. Mas Maul, terima kasih banyak ya. Luar biasa ini. Ibu, Hari sama-sama. ini Makasih, Ibu. sudah menambah wawasan kita semua ya. Saya juga baru tahu ya kalau Mas Maul itu pada saat Femawise itu perdana ya mengaplikasikan Iya, betul. kebolehannya ya. Alhamdulillah waktu itu kita 8 episode ya secara maraton ya, dan terus-menerus bersama Femawise, Mbak Dewi, Mbak Asi ya, Mbak Sri. Alhamdulillah kita bisa mengaplikasikannya dan mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan juga oleh teman-teman di departemen ya. Sebenarnya ada Pak Dekan juga di sini kalau berkenan menyampaikan. Teman-teman yang lain juga mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya, bahwa masih muda juga bisa berbagi begitu ya, tidak harus menunggu dulu sampai usia tertentu gitu ya berbagi, tidak usah ya. Jadi dalam saya yakin Pak Dekan juga memiliki semangat bahwa kita di FEMA bisa saling sharing ya. Saya yakin masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri nih. Mbak Asi ini sebenarnya punya kebolehan untuk membuat video profil ya. Nah, ini juga menarik sebetulnya. Ilmu yang menarik yang bisa dikombinasikan dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat semua ya. Saya absen dulu nih. Pak Dekan sepertinya sedang sambil acara yang lain ya. Tadi Pak Afif, Pak KTU, kemudian Bu Rizky ya. Bu Rizky juga sangat rajin nih, saya apresiasi ya. Ini masih di perjalanan ya, Bu Rizky ya. Iya, Bu. Ya, Bu Dini, Mas Ripto apalagi nih ya, peserta teladan ya. Bu Titi juga hari ini bergabung, terima kasih. Bu Winnie, Mbak Aning ya, Mbak Aning juga rajin saya lihat ya. Bu Neni, Bu Lolita, Mbak Mayang, Mas Ogi belum nampak wajahnya nih, masih fotonya aja. Pak Pri, Mas Cepi, ya, Mbak Rizka, Mbak Kartini, ya, Mbak Iva juga rajin ya. Mbak Iva nih sering menayangkan ini juga ya. Perkuliahan mungkin sekali-kali nanti bisa pakai OBS ya, Mbak Iva. Oke, baik. Dan saya senang Mbak Iva tuh kalau ada di acara perkuliahan gitu juga menampakkan wajahnya untuk menyapa yang lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Mohon maaf dari saya kalau ada yang kurang berkenan. Terus semangat untuk berbagi ya dan berkontribusi untuk FEMA dan IPB yang kita sayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Terima kasih, Katrin. Bu. Sama. Ya, semoga ilmu kita pada pagi hari ini yang baru ya, sebetulnya baru sekali fresh begitu, dapat bermanfaat bagi kemajuan kita bersama ke depannya, dan juga tentu saja untuk FEMA dan institusi yang kita sayangi bersama. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, kami mohon untuk mengaktifkan fitur video pada masing-masing akun Zoom, karena kita akan berfoto bersama. Iya.
Untuk berfoto kami mohon bantuannya kepada Dewi mungkin ya, Dewi ya. Iya, ya silakan kepada Dewi kami persilakan. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya untuk kita mulai sesi foto bersama. Ada Bu Neni, Bu Lolita, Pak Ripto, yang sangat aktif sekali di setiap webinar kita. Sama-sama. Baik, kita coba satu. Mas Cevi sedang ada acara yang lain. 1, 2, 3. Senyum terbaik Bapak dan Ibu. Oke, boleh bergaya, pakai gaya bebas. 1, 2, 3. Cheers. Oke, 1, 2, 3. Ya, Mbak Dina sama anaknya boleh. Oke. Nah, anaknya begini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Bapak dan Sehat-sehat Ibu, ya. makasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan atau misalkan kurang berkenan dari perkataan. Mohon maaf. Terima kasih, Good job, Mbak Resti. Rizky. Good Keren. job. Terima kasih. Terima Good kasih ya. job. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Makasih Mohon banyak izin Bapak dan live, Ibu. mohon mangga. Matur nuwun. Mohon maaf. Terima Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Om izin live. Iya. Sampai jumpa ya. Izin live ya. Ya, mangga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Bapak. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Ibu. Jaga kesehatan Makasih. Bapak Ibu. Iya. Ini Mas Rizky sendirian di FEMA. Kebetulan sama Kak Dewi, Bu. Oh, sama Dewi. Iya. Deh. Gimana pelatihannya kemarin, Dewi? Lancar ya? Alhamdulillah untuk kelihatannya lancar Bu. Ada beberapa tugas yang untuk uji coba namun masih dipahami dulu dari Gitu. mentornya juga. Boleh, saya punya bahan tuh kalau mau dibuatkan di drafter ya. Dari pihak ininya pelatihnya sudah dikasih Bu, jadi nanti Sudah bisa, ada. iya betul Bu, per kelompok gitu nanti Oke, evaluasinya bersama kelompok Bu. Oke, baik deh. Kasih ya. Assalamualaikum. Ibu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Sehat-sehat Ibu. Ibu. Bapak Ibu dan Sehat-sehat. teman-teman FEMA nanti insya Allah di hari Senin bersama Ibu Lolita ya kita akan membahas tentang pembagian tugas simanis lebih detail dan ini tentang HPS begitu. Jangan lupa undangan sih. Jangan lupa undangan supaya ada barcode. PS online ya sih? Jangan dadakan. Kalau Enggak, dadakan suka susah nanti untuk barcode absennya gitu. Jadi kalau misalnya udah dapat jadwalnya, langsung agendakan, langsung kirim info ke Mbak Mayang supaya diagendakan untuk barcode absen atau dibuatkan surat undangan gitu. Nah iya kemarin tapi menurut info dari Bu Loli nggak perlu pakai barcode dulu, pakai di surat dulu karena ngobrol informal. Oh internal, masih internal. Iya internal dulu. Ya udah, kalau bisa jangan dadakan, soalnya takutnya udah ada agenda yang lain juga kan. Maksudnya ada rapat apa dengan yang lain gitu. Iya. Oke deh. Begitu Bu Loli. Terkait yang itu ya Mbak S. Nah, kita kalau yang itu kalau mau simanis mau sekarang aja atau gimana teman-teman? Tapi Mbak Rizkanya udah leave. Oh iya. Bu Loli kalau departemen itu suka minta barcode absen Bu Loli. Kenapa sih? Kalau kita mengundang departemen, mereka itu suka nanyain absen. Sih kalau KTU ya. Suka pasti minta absen, mana absennya gitu. Kalau ke departemen mah, kalau misalnya internal FEMA doang, oke lah kita cincai gitu kan. Boleh kalau yang terkait HPS berarti ya Mbak. Kalau itu departemen perlu diituin nggak yang simanis? Perlu dilibatkan nggak? Enggak ke diskusi Bu. Itu? Enggak kan ya? Iya. Cuma yang tim itu aja ya, yang dekanat aja ya. Iya betul. Oh ya berarti untuk yang ini aja Mbak dibuat undangan untuk yang membahas HPS aja ya, persiapan HPS